Universitas terangker di Indonesia. Institut Teknologi Bandung. Kamu yang kuliah di ITB pernah mendengar penampakan sosok perempuan berambut panjang yang berkeliaran di kawasan Taman Sari. Banyak mahasiswa ITB yang melewati daerah tersebut kerap kali melihat penampakannya sambil menatap orang yang lewat. Beberapa mahasiswa yang lewat juga menghiraukan penampakan tersebut. Tidak hanya cerita itu, ITB juga punya cerita horor lainnya, yaitu pengalaman saat Fancy Night FSRD. Fancy Night ini adalah sebuah pesta yang digelar di kampus. Biasanya sih semalam suntuk. Nah, dulunya Fancy Night ini digelar ala pesta topeng. Namun karena ITB bukan hanya milik mahasiswa, banyak juga dedemit yang ikutan party. Sekali waktu ada aki-aki bersama anak kecil yang entah dari mana datangnya ikutan pesta topeng. Aneh. Di antara anak muda tiba-tiba ada kakek-kakek dan anak kecil. Bukan cuma itu. Kadang ada juga yang berpapasan dengan dirinya sendiri. Setelah itu, beberapa mahasiswa di ITB memplesetkan singkatannya menjadi Institut Terjurik Bandung. Universitas Airlangga, Surabaya. Salah satu universitas terbesar di Surabaya ini juga menyimpan cerita horor yang melegenda di kalangan mahasiswa. Cerita yang lumayan terkenal adalah hantu wanita menangis di area parkiran. Kalau kamu lagi parkir, terus ada suara cewek menangis, sebaiknya kamu jangan menoleh. Mahasiswa yang nekat menoleh biasanya dikasih penampakan wanita dengan pisau menancap di perutnya. Kabarnya, perempuan ini memilih bunuh diri di area yang dulunya pepohonan itu. Ada juga cerita dari gedung Fakultas Farmasi yang katanya lumayan horor. Beberapa mahasiswa di fakultas tersebut pernah melihat penampakan sosok makhluk halus yang muncul saat maghrib dan sebelum isya atau di atas jam 11 malam. Ada juga yang tiba-tiba kakinya tertahan sampai terjatuh, dan juga penampakan hantu berpasangan yang misterius. Benar atau tidak kabarnya, namun cerita ini sudah beredar di kalangan mahasiswa. Universitas Indonesia Depok. Sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu kampus terbaik di Indonesia, Universitas Indonesia, menyimpan banyak cerita misteri. Ada beberapa kisah horor yang paling terkenal di UI. Bagi sebagian besar anak UI, pasti pernah mendengar atau bahkan merasakan sendiri kisah kereta hantu. Dikisahkan bahwa pada waktu menjelang tengah malam, terkadang ada kereta yang berhenti di stasiun UI mengangkut penumpang. Salah satu kisah mengenai kereta hantu ini yang cukup melegenda ialah tentang seorang mahasiswa UI yang ingin pulang ke rumahnya di daerah Tebet. Saat ia menaiki kereta ini, di dalamnya terdapat beberapa penumpang dengan wajah yang pucat. Mahasiswa ini merasakan kejanggalan lain, yakni kereta melaju sangat cepat dan tidak berhenti di setiap stasiun. Kereta ini baru berhenti di stasiun Tebet, tujuan dari si mahasiswa UI tersebut. Begitu turun, kereta itu langsung melaju kencang tanpa menunggu penumpang lain. Ketika si mahasiswa UI ini berjalan menuju keluar stasiun, dia ditegur oleh penjaga stasiun. Si penjaga bertanya-tanya, dari mana sih mahasiswa ini datang? Si mahasiswa hanya menjawab bahwa ia baru naik kereta dari UI. Si penjaga menceritakan bahwa tak ada kereta yang datang. Ia hanya melihat si mahasiswa berjalan di atas rel sampai ke stasiun Tebet. Mendengar ucapan si penjaga stasiun, si mahasiswa pun terkejut lalu pucat. Ia tidak menyangka kalau dirinya baru saja menaiki kereta hantu. Ada juga kisah tentang kuntilanak merah UI. Berdasarkan pengakuan beberapa mahasiswa yang pernah melihatnya,
Si merah berwujud perempuan berambut panjang, bergaun dan selendang panjang berwarna merah. Bisa dikatakan, dia seperti kuntilanak namun dengan gaun dan selendang merah. Sosok si merah ini tidak langsung menakuti orang-orang yang melihatnya, namun ia terkadang menjahili mereka yang melihatnya seperti tertawa khas kuntilanak. Kadang pula ia nampak di dalam kelas menyamar sebagai mahasiswa mengikuti perkuliahan. Universitas Brawijaya, Malang. Kalau kamu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, tentu pernah mendengar cerita hantu muka rata yang berada di sekitar lokasi perpustakaan serta gedung Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Menurut cerita, ada beberapa mahasiswa yang berjalan di area kampus pada malam hari. Ia melihat seorang pria duduk sendirian tanpa suara. Karena curiga, mahasiswa itu berniat menghampiri untuk bertanya kenapa sendirian. Ketika didekati, pria tersebut berbalik dan terlihatlah mukanya yang rata, tanpa mata, hidung, mulut, telinga, dan semuanya. Universitas Diponegoro, Semarang. Mantan mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Undip, Semarang, pernah mendengar suara berisik di dinding triplek yang dicakar menggunakan kuku di sebuah ruangan gedung Fakultas Hukum. Sementara gedung S1 Fakultas Hukum di lantai 2 dan 3 diyakini ada hantu muka rata dan hantu gadis kecil bermata merah melotot. Saking seramnya, gedung Undip selalu kosong saat sudah melewati maghrib. Beralih dari Fakultas Hukum, FISIP Undip juga menyimpan kisah yang melegenda, yaitu gedung B101 yang banyak diketahui oleh mahasiswa di Undip. Dulu, berdasarkan cerita yang beredar, terdapat wanita penunggu di ruangan B101 sebelum ruangan tersebut direnovasi seperti saat ini. Banyak dari mahasiswa di FISIP pernah melihat sosok wanita menyerupai kuntilanak menampakkan diri. Entah benar atau tidak, namun legenda hantu di Undip menyisakan pengalaman mistis mencekam bagi yang pernah melihatnya. Universitas Sumatera Utara, Medan. Kampus USU atau Universitas Sumatera Utara adalah sebuah kampus negeri terbesar di provinsi ini. Banyak sekali mahasiswa dari penjuru Sumatera hingga beberapa wilayah Indonesia yang menimba ilmu di kampus yang konon juga seram dan banyak hantunya, terutama di bagian pintu 4. Menurut cerita dari mahasiswa dan warga lokal, tempat itu dihuni banyak sekali makhluk halus. Pintu 4 dikenal banyak sekali pohonnya. Banyak orang beranggapan jika pohon besar itu adalah sarang hantu. Jika setelah maghrib Anda ke sana, maka suasana mencekam akan langsung terasa. Jika Anda seorang pria, maka hantu wanita berbaju merah kadang nampak, bahkan kadang naik ke atas boncengan motor. Universitas Trisakti Jakarta. Suatu hari, ada acara yang digelar di lapangan kampus. Kemudian, ada 2 mahasiswa baru yang naik ke gedung Fakultas Ekonomi agar lebih mudah menonton acara tersebut. Tidak lama kemudian, ada seorang mahasiswi yang menggunakan alma mater ekonomi duduk di sebelah mereka. Tidak lama kemudian, ada seorang senior yang memaksa kedua mahasiswi ini untuk membantunya mengangkat barang. Setelah mereka ikut turun, sang senior kemudian mematikan lampu. Kedua mahasiswi ini pun bingung. Padahal masih ada 1 orang yang ada di situ. Tapi kenapa lampunya dimatikan? Ternyata mahasiswi yang duduk di samping mereka adalah salah satu mahasiswi Fakultas Ekonomi yang tewas saat peristiwa 12 Mei 1998. Institut Pertanian Bogor. Berbeda dari kampus yang lainnya, mahasiswa IPB punya cerita yang menyeramkan.
Cerita ini berada di sekitar asrama mahasiswa yang tinggal di Rusunawa IPB. Tidak jarang, mahasiswa mengalami kejadian yang tidak diinginkan di sekitar asrama. Ceritanya bermula dari sekelompok anak main Uno sampai larut malam di sebuah kamar. Begitu asyiknya main sampai lupa waktu. Jendela saat itu tidak ditutup. Tiba-tiba ada suara ketukan di jendela. Dek, jendelanya ditutup ya. Sudah malam, lekas tidur. Karena masih sibuk main, mereka mengiyakan saja dan malah bilang berterima kasih kepada si bapak. Barulah beberapa saat kemudian, mereka menyadari tidak mungkin ada seorang bapak yang bisa mengetuk jendela, sebab mereka berada di lantai 5 yang ketinggiannya lebih dari 20 meter. Pernah juga sekelompok mahasiswi berbicara hingga malam hari. Lalu tiba-tiba pintu diketuk. Dari balik pintu ada yang menjawab, "Saya orang sebelah." Namun, saat seorang gadis membuka pintu, sosok di depannya adalah hantu yang hanya punya sebelah alias separuh badan. Universitas Padjadjaran, Bandung. Ini adalah kisah dari seseorang alumni Unpad yang pernah mengalami kejadian ganjil beberapa tahun lalu. Kisah ini terjadi ketika sebut saja namanya A, masih berkuliah tepatnya tahun 2008 silam. Waktu itu sekitar jam 3 pagi, si A hendak pulang ke kos setelah berjam-jam nongkrong di warnet. Karena begitu lelah, si A mempercepat langkah kaki agar bisa segera tiba di kos dan beristirahat. Namun, si A dikejutkan oleh kemunculan 2 orang anak kecil. Dugaan si A, mereka kakak beradik yang berusia 10 tahun dan 7 tahun. Kedua bocah tersebut terlihat mengenakan pakaian lusuh. Saat itu, si A berpikir mereka anak jalanan. Namun, timbul pertanyaan juga, kenapa dini hari sudah berjalan-jalan menyusuri jalanan sepi? Belum habis rasa bingung tersebut, sontak si A kaget ketika mereka menyeberang jalan dan langsung tertabrak truk besar dari arah Sumedang ke Bandung. Si A langsung syok dan berusaha untuk berlari menyelamatkan mereka yang sudah terpental di sisi jalan. Jarak si A dengan lokasi tabrakan sekitar 50 meter. Jadi sangat terlihat jelas peristiwa mengerikan tersebut. Setiba di titik kejadian, si A semakin kaget karena kedua bocah tidak mengalami luka sedikit pun. Malahan masih bisa berdiri. Lantas, keduanya kembali menyeberang jalan dan kali ini ditabrak oleh mobil minibus L300 dengan kecepatan kira-kira 80 km per jam. Tabrakan kedua ini hanya berjarak 15 meter dari posisi si A. Sangat jelas terlihat mereka tidak mengalami apa-apa. Kemudian mereka menyeberang kembali dan ditabrak mobil untuk ketiga kalinya. Nah, saat itu si A mulai mencium ada sesuatu aneh yang terjadi. Di saat itu si A berusaha menghampiri bocah tersebut. Belum sempat mendekat, dari jarak 4 meter dengan begitu jelasnya si A melihat kedua wajah bocah terlihat sangat pucat dan bermata hitam tanpa ada putih sama sekali. Mereka melotot ke arah si A dan bertanya, "Kakak melihat kami ya?" secara berulang-ulang dengan nada semakin tinggi. Lantas, mereka mundur ke tengah jalan dan tertabrak kembali. Setelah itu, keduanya langsung lenyap hilang. Ada juga kisah tentang seorang mahasiswa FIB Unpad, Muti, yang mengalami kejadian tak enak saat dirinya menjadi panitia festival budaya di sekitaran kampus FIB tersebut. Awalnya, dia mendengar ada suara sayup-sayup seperti seorang perempuan menangis di pojok gedung PSBJ. Ternyata saat didekati, suara tersebut berasal dari temannya yang memang sedang punya masalah dengan sang pacar. Saat Muti membujuk temannya agar berhenti menangis, salah satu teman panitia lain meneriaki Muti dan temannya yang menangis tersebut agar segera pergi dari situ. Ternyata keesokan harinya,
teman yang meneriaki Muti tersebut melihat sesosok nenek sedang memelototi Muti dan temannya yang menangis tersebut. Saat malam itu, tidak ada orang lain kecuali panitia festival budaya yang notabene adalah mahasiswa FIB. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kalau kamu anak UGM, kamu pasti sudah tidak asing dengan rumor mistis yang satu ini. Seorang mahasiswi abadi yang lebih dikenal dengan nama Mbak Yayu ini konon dulunya adalah seorang mahasiswi yang skripsinya selalu ditolak dosen. Karena frustasi, Mbak Yayu kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari ketinggian di gedung Fakultas Ekonomi. Penampakan Mbak Yayu sering nongol saat sore hingga malam hari. Selain Mbak Yayu dari Fakultas Ekonomi, ada Mbak Rohana yang berkuasa di jembatan penyeberangan Fakultas Peternakan, Kedokteran, Hewan, dan Pertanian. Mbak Rohana ini disinyalir sering lewat dan mengagetkan mahasiswa. Cerita yang terkenal mengenai pertemuan dengan Mbak Rohana adalah mahasiswa akan melihat perempuan di jembatan, lalu perlahan ia seperti terjatuh ke bawah. Dengan begitu, yang melihat akan histeris, tetapi saat dilihat tak ada orang atau korban yang jatuh. Sementara di kalangan para mahasiswa pasca sarjana, ada mitos yang tidak kalah terkenal. Cerita yang sudah berkembang puluhan tahun ini melarang siapapun untuk menyanyikan lagu Gugur Bunga saat melewati bundaran teknik pasca sarjana UGM. Jika larangan ini dilakukan, maka akan ada sosok yang menghampirimu. Caranya pun unik, kedatangannya akan berbau harum, tapi dengan wujud menyeramkan. Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.